Nah sekarang karena lagi nyoba si controller putih masuk ke MCB yang bawah, dia masuk ke sini. Nah dari kabel yang ini masuk ke controller yang putih ini. Ini settingannya saya lupa nih. Settingan Live PO4 itu di B berapa ya? Ini B2. Apakah dia detek otomatis ya? B1 adalah lead acid, B2 lithium baterai ion, B3 lithium iron phosphate 4 string, B3 ya. Berarti si controller putih ini harus kita setting dia nggak ngedetek secara otomatis. Nah ini pijit kita pindahin ke B3 biar cut off nya di 10 poin berapa ini? Poin 5 ya. Maksimalnya yang mana nih? B1, B2, B3. Oh ini dia. Di 14.6 dan di jam 5.15 sore, 5:15 sih. Nah ternyata hari keempat atau kelima baterai Live PO4 nya udah cut off. Cuma yang jadi pertanyaan saya, ini BMS cut off nya di berapa volt? Ini kita pindah dulu nih. Kalau pakai voltmeter yang seperti ini, saya kira ini baterainya udah di bawah 20 di bawah 10,5 atau 10 gitu ya. Cuma kalau pakai ini kita kalau di sini nih dari kabel BMS dia nggak ada aliran, voltmeternya nggak bisa nyala karena BMS-nya udah cut off. Apakah ada perbedaan tegangan antara voltmeter murah meriah ini dengan voltmeternya si BMS ya? Kita cek, ini merah hitam. Nah ini nggak ada, mati ya. Jadi nggak bisa kita ukur, alias di sini nggak ada arus. Kalau kita nyalakan lampu, ini dari baterai pack masuk sini, saya udah sambung ke controller lithium putih, masuk ke kabel aki yang tengah, kemudian loadnya ini masuk ke lampu yang harus salah nih. Salah ternyata ya, lampu ini harusnya yang ini guys. Jam 5.30 sore kita lagi testing masang controller lithium kepada baterai pack dengan panel 100 watt peak. Kenapa harus sore? Karena saya takut kalau siang gitu ya ada salah, jadi takut arusnya masih kegedean dan salah pasang sehingga si controllernya jeblos. Jadi saya ambil aman setelah mataharinya udah mulai mau redup nih. Ini tinggal di bawah 1 ampere. Masih ada arus 0,6 0,7, sementara di yang 100 watt peak off gridnya 0,1 ampere 11.4. Nah jadi teman-teman, ini setelah 4-5 hari saya tes kestabilan rangkaian baterai pack ini untuk menyalakan lampu DC outdoor, ternyata si BMS ini cut off. Cuma yang jadi masalah, cut off-nya itu apakah di level voltage-nya berapa gitu ya. Kenapa? Karena di sini di voltmeter yang ini nih, ini sekitar 11.4 gitu ya. Mungkin tegangan antara di voltmeter ini dengan si BMS pasti ada selisih lah gitu ya. Memang biasanya kalau kita nyalain antara beban load dengan di
voltmeter yang nancep ke aki biasanya selisihnya memang 0,5 sampai 1. Nah, cuma saya agak ragu aja ini BMS ngeproteknya itu di voltage berapa. Takutnya ya kalau di 11 volt berarti indikator kita mantau voltage ke sini nih, ini misleading ya, jadi ke salah gitu. Selama ini saya misalkan menginformasikan oh ini masih di atas 12.9, 12 sekian, ternyata harus ada angka lain untuk mengkonfirmasi apakah angka ini benar atau enggak. Kalau cuma berpatokan ke angka ini aja, nah ini bisa salah gitu ya. Belum tentu benar, belum tentu salah gitu si angka ini. Kita harus punya parameter lain, misalkan pasang wattmeter seperti ini. Nah ini cuma wattmeternya udah rusak ya, ini cuma buat nyari kabelnya doang. Karena kabel ini saya kalau mau motong agak sayang juga ya. Jadinya saya cari aja kabel dari wattmeter sekedar buat nyambung MCB ke controller. Nah ini desainnya yang mungkin ke depan pakemnya seperti ini. Jadi dari kabel off grid panel yang ini merah dan hitam, ini 6 mm, nanti masuk ke sini. Nah ini karena ada 2 jalur sebetulnya. Ini dulu pakai 600 watt peak, ini yang 300, jadi total 900. Nanti kita bisa main 2, misalkan yang ini yang lithium, yang kanannya pakai buat masih ngecas yang VLR yang udah soak ini. Nanti ini masuk sini, nanti berarti harus di split ini karena ini di seri ya. Masuk ke sini nih, tadinya ke MCB yang atas, masuk ke MPPT. Nah sekarang karena lagi nyoba si controller putih masuk ke MCB yang bawah, dia masuk ke sini. Nah dari kabel yang ini masuk ke controller yang putih ini. Ini settingannya saya lupa nih, settingan live PO4 itu di B berapa ya? Ini B2. Apakah dia detek otomatis ya? B1 adalah lead acid, B2 lithium baterai ion, B3 lithium iron phosphate 4 string, B3 ya. Berarti si controller putih ini harus kita setting dia nggak ngedetek secara otomatis. Nah ini pijit kita pindahin ke B3 biar cut off nya di 10 poin berapa ini, poin 5 ya, maksimalnya yang mana nih B1 B2 B3, oh ini dia di 14.6 dan di discharge-nya 12 volt. Pantesan ya BMS-nya dia ngekat ketika di 11,5. Oh benar berarti ya. Discharge di connect, discharge stop 10 volt. Nah ini indikator dari tabelnya controller yang putih. B1 itu buat mana lead acid battery untuk baterai kuah. B2 untuk lithium ion, lithium yang lithium mercon ya, B2. Nah B3. Nah sekarang kita berarti settingannya di B3 lithium iron phosphate 4 string, 3.2 volt, 12.8. Kemudian maksimalnya di 14.6 discharge stop. Nah ini nih yang B3 ini nih di 10 volt ya. Kalau yang baterai itu 9. Wow, lebih rendah ya, 9 volt. Oh, dia 9. Kalau kita main baterai mercon lithium ion, dia cut off-nya di 9 volt tapi batas atasnya 12.6. Kalau yang ini di 10, ininya 14.6. Nah ini ada selisih 4.6 ke 10. Ini range
yang bisa kita kuras baterai kapasitasnya ya. Kemudian reconnect lagi di 12. Oke. Saya rasa testing nyambungin baterai pack ke controller dan ke panel, meskipun ini udah agak sore ya, emang niatnya mau sore ya. Kayaknya sih ini indikator kedap-kedip baterai udah bagus ya. Tinggal besok kita lanjutkan, nanti kita rapihkan displaynya biar agak lebih permanen. Sekarang 11.3. Nah, kalau saya puter si lampu ini belum reconnect ya. Reconnectnya di, coba kita lihat settingannya ya. Kalau B3 13.8, 12.0, 10, 12. Ini saat ini 11.3, paling tinggi 13.8 berarti ya. Jadi nanti maksimal kondisi voltage dari controller akan ngekat di 13.8, kemudian 12 itu lampu nyala, 10. Nah ini cut off nya kalau udah 10 volt, cut off dari controller. Oke. Kita akan nah ini masalahnya ini dari BMS ya. Dari BMS nya dia mengkat di, kelihatannya ini di 11 kali ya, di 11 volt. Nah nanti kita cari dulu datasheet dari si Daily Green ini, dia mengkat di voltage berapa sih sebetulnya. Harusnya sih di 10 volt ya. Berarti harus ada parameter voltmeter yang lebih presisi lagi untuk menghitung arus di sini nih, di si siapa Daily Grid-nya itu ya. Saya akan putar nih lampu, nyala apa enggak. Nah ini langsung ngedrop tuh, langsung turun. Ternyata memang kayaknya sih ada di bawah 10 ya, tadi langsung 8. Oke, demikian updatean tahap 2 menggabungkan baterai pack lithium dan pemasakan BMS nya kita gabungkan ke controller dan ke panel. Nah nanti kita lihat nih tahap 2 untuk uji cobanya, yaitu uji coba pengecasan berarti ya. Masih ada PR, kita harus tahu ini cut off di voltage berapa, kemudian nanti di tahap 2 melototin baterai pack live PO4 ini kita akan ngetes di maksimal berapa si controller yang putih merah meriah ini bakal ngekat di batas atasnya. Apakah sesuai dengan tabel yang ngekat di 13.8 ya. Kalau di sini 14.6 maksimalnya ya. Di B3 settingan B3 14.6, kemudian di charge stopnya di 10 volt. Kalau nggak pakai BMS, problemnya kan kita pakai BMS gitu ya. Ataukah ada yang salah gitu ya? Settingan kabel dari controller ataukah harus ke BMS dulu atau gimana? Nah itu nanti kita cross check lagi lah. Maklum ini awam juga, saya takutnya ada yang salah pasang. Oke, demikian kita siap-siap sholat maghrib yasinan malam Jumat. 2 minggu lagi Ramadan, jadi harus mulai agak-agak mengkondisikan gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini korban 1 karena masang kabel langsung ke controller, kabel dari aki dicabut. Nah, korbannya ya. Jadi bukan hoax kalau masang kabel itu harus ke aki dulu. Beneran nih bau nih. 100.000 hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Ini kenapa nih dia turun nih? Turun ya. Aneh nih. Kenapa? Nah, jadi kelihatannya memang butuh tester, multimeter buat ngecek voltage dari kabel yang dari BMS dengan yang langsung ngecek ke kutubnya ya. Karena tadi ternyata kalau kita dari sini ngecek si ujung kabel hitam ini, voltmeternya naik turun di 8 sampai 9 volt. Tapi kalau kita naikin ke atas jadi naik lagi nih 11.4. Jadi ada perbedaan antara voltage output dari BMS kelihatannya begitu. Jadi PR.